bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat, sehingga nanti di sini dalam kegiatan Isra Mi'raj ini akan dikupas pada tausiah nanti selengkapnya, sehingga pada amanat selaku Kepala SD Negeri 2 Pambon berpesan kepada anak-anak semua sekitar Pambon ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada amanat pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, sebelum saya tutup pada pembukaan ini, saya mohon izin nanti pada acara ini setelah saya sambutan, saya mohon izin saya akan melanjutkan untuk kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Duduknya dirapikan dulu, ayo anak kelas 1 duduknya rapi. Nanti ketika ada tausiah tidak boleh cerita sendiri, ya, disimak dengan baik tausiahnya. Sebelumnya bisa tepuk anak soleh, bisa? Ya, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islam. Nah, oh ada kafir no. Oh ya, Ustaz Ahmad Mustafa, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Pambon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pambon, yang kami hormati ibu-ibu dari paguyuban, wali siswa, wali murid SD Negeri 2 Pambon, dan juga adik-adik semua siswa-siswi SD Negeri 2 Pambon. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali rezeki, banyak sekali nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling penting adalah nikmat iman serta Islam. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di SD Negeri 2 Pambon untuk melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj. Paham tujuannya? Paham? Apa tujuan dari peringatan Isra Mi'raj? Nggak tahu. Peringatan Isra Mi'raj itu tujuannya bukan untuk beribadah. Sekali lagi, peringatan Isra Mi'raj itu bukan merupakan suatu ibadah. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini tujuannya adalah yang pertama,
menjadi motivasi bagi kita yang melaksanakan peringatan. Motivasinya adalah untuk terus melihat sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah kita melihat sejarahnya, baru kita mengambil yang namanya ibrah. Ibrah. Apa itu ibrah? Ibrah itu adalah pelajaran. Nggih mungkin Pak. Jadi kita mengambil ibrah dari Isra Mi'raj ini. Pelajarannya apa? Kita ambil yang baik, kita ambil, kita laksanakan. Jelas? Jelas. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semuanya yang Mas Eman cintai, Mas Eman cintai, apa adik-adik semuanya yang mencintai Mas Eman? Saling mencintai. Hah? Adik-adik semua yang Mas Eman cintai, apa adik-adik semua yang mencintai Mas Eman? Cinta Mas Eman apa mboten? Mboten. Kalau Mas Eman mencintai adik-adik semua, sudah pantaskah semuanya adik-adik mencintai Mas Eman? Oh, enggak tahu. Sekarang Mas Eman tanya, Mas Eman dari sebelah kanan keren apa mboten? Keren. Dari depan keren apa mboten? Dari kiri keren apa mboten? Sekarang kalau dibandingkan dengan Alfi, pundi Alfi? Alfi keren apa mboten? Keren. Keren, Alfi keren. Mas Eman keren apa mboten? Mboten. Oke, Bapak. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah keren atau tidak kerennya suatu manusia, suatu anak itu bukan dilihat dari penampilannya saja. Apalagi kita sebagai seorang umat Islam. Lebih kerennya lagi ketika kita terus bertakwa kepada Allah dan juga menjalankan segala sunnah-sunnah Rasul. Takwa berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Lalu menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasul, berarti menjalankan apa yang Rasul perbuat, apa yang Rasul katakan. Jadi segala perkataan Rasul, perbuatan Rasul kita contoh. Itu keren. Tapi kalau Alfi putih, Alfi putih, ganteng, Alfi ganteng, itu keren, tapi belum keren kalau Alfi ini belum bertakwa dan belum menjalankan sunnah Rasul. Berbicara mengenai sunnah Rasul, Ayo. kalau kita menjalankan sunnah Rasul, artinya kita juga beriman kepada Rasul. Iman itu apa, Mas Eman? Iman itu artinya percaya kepada Rasul. Percaya itu bukan hanya sekedar pada mulut saja. Aku percaya maring Rasul, aku cinta maring Rasul, aku pengikut Rasul. Bukan hanya sekedar pada lisannya saja, perkataannya saja, tetapi dari hati, dari lisan, dan juga dari
perbuatan. Coba ingat-ingat, iman kepada Rasul itu ada 3. Tasdik bil qalbi, dari hati percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Lalu ikrar bil lisan, baru ucapkan dengan lisan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah perbuatan kita, amalu bil arkan. Jadi perbuatan kita juga harus mencerminkan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jangan sampai, aduh, aku lah cinta banget maring Rasul, aku ini percaya sama Rasul, tetapi perbuatan kita jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Benar apa salah? Mas mantaken. Sekarang Mas mantaken. Kalau perbuatan kita masih jauh dengan perbuatan apa yang dicontohkan oleh Rasul, tetapi bibir kita sampai bengkak mengucapkan kalau kita itu percaya dan cinta kepada Rasul, apakah itu sudah benar? Belum. Semuanya harus seimbang, mulai dari hati, mulut, dan juga perbuatan juga harus mencerminkan bahwa kita percaya dan cinta kepada Rasul. Adik-adikku kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia, berbicara mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti banyak sekali sejarah, kisah yang patut kita pelajari dan patut kita ambil pelajarannya. Salah satunya yaitu adalah Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra itu perjalanan Rasul dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kalau Mi'raj, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana ke mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di langit, jauh di atas. Nah, ini yang kita akan ambil pelajarannya dari peristiwa Isra Mi'raj. Loh, apakah Isra Mi'raj ini kisahnya bukan karangan manusia, Mas Eman? Bukan. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Surat apa adik-adikku? Surat Al-Isra. Ayat berapa? 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram al-masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hafal, tidak hafal. Artinya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan apa? Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha melindungi, melihat. Ini Al-Isra ayat 1. Pertanyaannya adalah kenapa ada Isra Mi'raj? Kenapa ada Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu berawal Kamu nanya, orang nanya sih. dari suatu kisah di mana Nabi Muhammad saat menyebarkan agama Islam pada saat itu mendapat banyak sekali rintangan, kecaman dari kaum kafir Quraisy. Dengan rintangan yang sekian atau banyaknya seperti itu, ditambah dengan cobaan yang bertubi-tubi. Yang pertama, meninggal oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah. Istrinya ini adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah istri yang selalu mendampingi Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua, meninggal oleh pamannya yang bernama siapa? Pamannya Nabi Muhammad, siapa namanya? Salah satunya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib Islam nopo sanes? Sanes. Islam nopo sanes Abu Thalib? Sanes. Abu Thalib itu dalam posisi kafir saat meninggal dunia. Walaupun Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad ini kafir, tetapi beliau selalu melindungi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ini diganggu, dikecam oleh kaum kafir Quraisy. Jadi pamannya ini tetap melindungi Nabi Muhammad. Nah, saat meninggal istrinya dan pamannya, Nabi Muhammad ini mendapatkan guncangan kesedihan yang amat besar. Sehingga situasi seperti ini menjadikan kaum kafir Quraisy semakin leluasa untuk menghambat dakwah dari Nabi Muhammad. Karena ini maka Allah mencoba untuk menghibur dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dengan mengajak Nabi Muhammad jalan. Nabi Muhammad ini diajak oleh Allah untuk jalan. Yang pertama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana?